Halo, selamat siang mahasiswa semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Pancasila. Materi yang ingin saya sampaikan hari ini mengenai sila kedua. Saya beri judul Filosofi dan Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ya. Jadi filosofi dan implementasinya. Apa sih sebenarnya di balik sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Ada cara berpikir seperti apa yang harus kita pahami untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Selain cara pikir, kita juga akan mencoba mengimplementasikan cara pikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih implementasinya? Baik mahasiswa, langsung saja di materi ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar Pancasila, yaitu bicara ranah historis, filosofis, dan paradigma berpikir mengenai sila kemanusiaan ini. Yang kedua adalah aktualisasi dalam kehidupan bernegara, yaitu penjaminan negara atas hak-hak warga negara. Dan yang ketiga, bahasan mengenai dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang saya bahas di sini mengenai kasus aktual mengenai HAM dan gender. Baik, yang pertama mengenai konsep dasar Pancasila. Kita akan kembali lagi kepada sejarah ya, sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Kalau kita akan bicara mengenai Pancasila, kita tidak bisa lepas dari sidang BPUPKI pada tanggal ini. Ada 3 tokoh yang menyampaikan inspirasi mengenai dasar negara, ini sudah saya rangkum, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka memberikan inspirasi, ide mengenai nilai-nilai ini. Ya, Muhammad Yamin memberikan ide mengenai nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kebangsaan persatuan Indonesia, nilai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Demikian juga Supomo dan Soekarno. Menarik sekali, dari ide-ide yang mereka tuangkan, itu ada benang merahnya mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di sini saya kasih warna biru. Muhammad Yamin secara tegas ya langsung mencantumkan nilai itu sebagai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Supomo menerjemahkannya dalam kalimat hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Sedangkan Soekarno menyampaikan mengenai internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Ya, ketiganya memiliki benang merah ya, bahwa semuanya bicara mengenai kemanusiaan. Maka dari sini kita bisa mempelajari ya bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan, keadaban yang disampaikan oleh ketiga tokoh semuanya merujuk pada nilai kemanusiaan. Kemanusiaan memiliki makna kesesuaian dengan hakikat manusia. Kalau kita bicara kemanusiaan, maka pikiran kita akan mengarah kepada hakikat manusia. Manusia yang memiliki akal budi, manusia yang memiliki perasaan, manusia yang memiliki kebebasan untuk bertindak, berkehendak, dan seterusnya. Inilah yang membedakan dengan kambing, membedakan dengan kerbau, dan seterusnya. Binatang berbeda dengan manusia karena hakikat manusia yang demikian mulia. Keadilan dalam kaitannya dengan kemanusiaan memiliki makna adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan adil terhadap Tuhan. Kata beradab artinya terlaksananya semua unsur-unsur kemanusiaan, di antaranya rasionalitas, kehendak bebas, perasaan, dan seterusnya. Membahas nilai kemanusiaan, sebenarnya kita membahas keunikan
martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil proses sejarah, digali dari berbagai budaya manusia di muka bumi ini. Nilai-nilai itu kemudian disadari, direnungkan, dikonfrontasikan dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, proses perumusan nilai kemanusiaan yang universal itu adalah sebuah nilai yang sudah mengalami pemurnian. Oleh karenanya penting mengambil sikap mawas diri, yakni mengkaji, meninjau kembali nilai-nilai kemanusiaan universal dengan prinsip kehidupan masyarakat. Baik, kalau bicara martabat manusia, kemanusiaan, maka inti martabat manusia tidak terletak pada fisik saja. Oh, ini laki, oh ini perempuan, oh ini kulit putih, oh ini kulit hitam. Tidak. Tetapi pada keyakinan mendasar tentang manusia itu sendiri. Keyakinan mendasar yakni manusia itu berakal budi. Tidak dilihat dia hitam, dia putih, dia laki, dia perempuan, dia tinggi, dia pendek, dia kurus, dia gemuk, dia lurus, dia keriting. Tidak. Tetapi lebih dasar, yaitu bahwa dia adalah manusia, dia berakal budi, dia berkehendak bebas, dia memiliki suara hati dan tanggung jawab. Maka itu makhluk individual, manusia itu sekaligus juga makhluk sosial. Kenapa? Karena dia tidak sendirian. Inilah mahasiswa mengenai hakikat dari manusia itu. Inti dari kemanusiaan itu. Kalau kita melihat sila kedua dari Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai merupakan lambang dari sila kedua. Rantai ini memiliki makna yang sangat besar, terdiri dari bulatan, melambangkan perempuan, kemudian juga ada yang persegi, melambangkan laki-laki. Jadi rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap rakyat, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, harus bersatu padu agar bisa menjadi kuat seperti rantai untuk menjunjung tinggi harkat martabatnya, untuk menjunjung tinggi kemanusiaannya. Kalau kita belajar, ini zaman saya dulu, kamu enggak ada mengenai butir-butir sila, butir-butir dari Pancasila. Butir-butir dari sila kedua antara lain yaitu 1, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Setiap manusia memiliki derajat yang sama. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Poin yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Hakikat dari manusia itu adalah cinta. Manusia tercipta karena cinta. Maka hidup manusia itu harus menelurkan semangat mencintai. Mencintai sesama manusia, karena dia adalah sama-sama manusia. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi bagaimana kita memikirkan orang lain juga, bukan memikirkan diri sendiri. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, tetapi bagaimana juga memikirkan orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harkat manusia. Kemudian mengimplementasikan itu dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Poin ke-7, berani membela kebenaran dan keadilan. Ke-8, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Manusia bukan hanya ada di tempat ini saja. Manusia bukan hanya ada di wilayah kita, tetapi apa? Di seluruh dunia. Maka kita harus merasa bahwa bagian dari seluruh umat manusia.
Karena itu kita perlu mengembangkan sikap apa? Saling menghormati, bekerja sama, terbuka dengan siapapun. Baik, kalau itu tadi filosofi mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, maka kita bisa menyimpulkan ya, bahwa dalam perspektif filosofis kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari harkat martabat manusia itu sendiri. Lantas, bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan bernegara? Ya. Maka negara pun ya menuliskannya di dalam undang-undang hak sipil dan hak politik. Di undang-undang ya pasal 27 ayat 1 di situ ditunjukkan bagaimana persamaan kedudukan. Yang namanya persamaan itu berarti sama, tidak ada pembeda. Apa yang membuat sama? Ya karena harkat dan martabat manusia tadi. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Manusia di mata hukum, di mata pemerintah adalah sama. Tidak ada pembeda. Oh, kamu hitam, oh, kamu putih, oh, kamu gemuk, kamu kurus. Tidak. Ya, tetapi sama. Pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya ya, di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Semuanya sama. Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian, adanya hak asasi di dalam bidang hukum dan politik. Selanjutnya, setelah pasal 27, yaitu pasal 28 dan 29, itu bicara mengenai hak asasi manusia. Bagaimana manusia itu dipandang sama dalam konsep hak asasinya. Oke, hak ekonomi, sosial, budaya sama. Bisa dicek di pasal 30, 32, 33 ayat 3, ataupun pasal 34. Ya. Misalkan, ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Semua warga negara sama, mempunyai hak dan kewajiban, bukan orang tertentu saja. Kemudian negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional, bukan satu dua budaya tertentu. Tidak, tapi keseluruhan budaya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai negara untuk digunakan ya bagi semua rakyat, bukan tertentu saja. Ya. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan penjaminan sosial oleh negara. Orang miskin tanggung jawab negara. Ya. Jadi negara ikut terlibat di dalam bagaimana supaya warga negara yang miskin dan terlantar ini bisa hidupnya ya sama dengan yang lainnya. Oke, dalam kehidupan bernegara, dalam perspektif kemanusiaan, semua warga negara memiliki hak ya dan kewajiban yang sama. Tidak ada kelas, tidak ada pembeda. Siapapun kamu, ya, dari mana sukumu, asal-usul suku, agama, ras, tidak ada pembeda. Di hadapan pemerintah dan hukum, semuanya sama. Ya, ini kesimpulan dari bagian yang kedua. Ya. Bagian yang ketiga, saya akan bicara soal implementasi ini. Dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, contohnya soal gender dan HAM. Ya, karena ini kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Ya. Yang pertama, hubungan gender dan HAM, sebenarnya gender ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Kalau kita menelaah definisi gender, sebenarnya adalah sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial dan identitasnya dalam masyarakat. Itu pengertian umum. Ya. WHO sendiri memberikan batasan gender sebagai berikut.
seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Ya. Contoh ketidakadilan gender. Ya, yang pertama adalah subordinasi, melihat posisi yang lain lebih rendah. Konkretnya apa? Misalkan sehari-hari kita melihat, kamu perempuan, kamu nanti aja, aku dulu, karena aku laki-laki. Nah ini, ya ada tingkatan. Perempuan dianggap di bawah kita. Perempuan dianggap kemudian kita yang laki-laki duluan, atau paling tinggi, atau paling atas. Nah, ini contoh ketidakadilan gender dari perspektif subordinasi, tingkatan. Ya. Jadi ada jenis kelamin tertentu yang dianggap lebih rendah daripada yang lain. Laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Contoh yang kedua adalah marginalisasi, peminggiran peran ekonomi perempuan, ya, dengan asumsi perempuan adalah ya pencari nafkah tambahan. Kamu perempuan, ya, kamu membantu aja. Prioritas adalah laki-laki. Itu dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif politik, seringkali kita melihat contoh, dia perempuan, nggak cocok jadi pemimpin, jangan dipilih. Ya, presiden perempuan nggak boleh, nggak elok. Ya, perempuan itu nomor 2, harus pemimpin itu laki-laki. Nah, ini contoh marginalisasi di bidang politik. Oke, beban ganda. Nah, ini juga salah satu ketidakadilan gender. Kalau kita melihat, ya, laki-laki kerja di luar, oke, ya, kerja di luar, pulang dianggap nggak bekerja. Aku udah bekerja di luar kok, ngapain di dalam rumah bekerja? Ya, ada keistimewaan. Beda dengan yang namanya perempuan. Perempuan sudah bekerja di luar, di rumah masih harus bekerja lagi. Bisa coba kamu lihat, ya, mungkin ayah ibumu, ayah bekerja di luar, pulang, ya sudah, nggak ngapa-ngapain, dianggap kamu udah bekerja di luar. Tapi kalau itu ibu, sudah bekerja di luar, di dalam rumah juga harus bekerja kembali. Ini beban ganda. Ini juga ketidakadilan gender. Kenapa? Ya, yang diperlakukan istimewa hanya laki-laki, ya, perempuan tidak. Kemudian kekerasan, ya, baik fisik maupun verbal, kemudian pelabelan tertentu untuk jenis kelamin tertentu dan seterusnya. Ya, oke. Berikutnya adalah pengertian HAM. Ya, ini adalah bagian dari, kalau gender tadi bagian kecil dari HAM, saya akan bicara lebih besar lagi mengenai HAM. Ya, ada pelanggaran HAM. Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara di sini, baik sengaja maupun tidak sengaja ataupun lalai, ya, untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, atau bahkan mencabut hak asasi seseorang. Padahal hak asasi itu dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Jadi singkat kata, sederhananya, pelanggaran HAM itu adalah, ya, sebuah perbuatan mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi seseorang. Itu adalah pelanggaran HAM. Contoh konkretnya adalah diskriminasi, ya, penyiksaan. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung berdasar pada pembedaan manusia atas dasar sara, kelompok tertentu, golongan, status sosial, dan ekonomi, bahkan jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, ataupun penghapusan pengakuan, ya, pelaksanaan ataupun penggunaan HAM dan kebebasan dasar. Ini adalah diskriminasi. Konkretnya, kamu suku apa? Suku ini. Nggak boleh ikut ini. Ya, kamu tahu pada waktu zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, misalkan teman-teman Tionghoa tidak boleh jadi tentara, ikut militer, nggak boleh. PNS nggak boleh. Ini diskriminasi, ya, karena karena suku tertentu, ya.
kelompok tertentu, golongan tertentu. Apakah ada diskriminasi? Ada. Ya, misalkan golongan agama ini ya tidak boleh beribadah ya karena ini dan seterusnya. Ini kan contoh diskriminasi. Ya, ada banyak sekali. Ya, dan saya yakin ya kalian bisa memberikan contoh konkret. Ya, nanti salah satu tugasnya adalah bagaimana kalian bisa menemukan kasus ini di sekitar kalian ya soal diskriminasi. Karena ini melawan ya, jadi melawan semangat dari kemanusiaan ya. Melanggar nilai dan filosofi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bagaimana orang mau beribadah ya, haknya diambil ya, alasan yang tidak jelas. Kemudian penyiksaan ya, contoh yang kedua. Penyiksaan ini juga pelanggaran HAM. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada orang lain. Oke, contohnya seperti apa? Lihat video berikut ini. Waktu itu gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya, terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Kalau kita merayakan Natal, Mbak, kalau kami orang Kristen, ada satu pujian nyanyian di waktu Natal itu. Sunyi senyap malam kudus, bintangmu gemerlap. Itu nyanyikan pada malam hari, Mbak. Tapi kami tidak pernah menyanyikan selama hampir ini yang tahun kelima. Memang sebenarnya kalau ibadah di gereja ini kendalanya banyak, seperti hujan, nyamuk. Apalagi kalau lagi musim panas, kan ini kan semua berdebu. Nanti anak-anak bilang, Kak banyak debu. Ya gimana, kita harus bisa lah mengapakan anak-anak. Ya mau kalau supaya nggak ada debu ya tenanglah, jangan digoyang-goyang kakinya. Itu yang jadi permasalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ini adalah bagian dari politik. Dan ini sengaja dibungkus dan sengaja tidak diselesaikan. Baik dari pihak manapun yang bersangkutan dalam hal itu. Baik dari negara, pemerintah, ataupun dari elit. Mudah-mudahan aja feeling saya salah. Kalau ini tidak terselesaikan dalam batas waktu tahun 2020, ini akan jadi gorengan politik lagi. Setiap saat kita umbarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi khususnya bagi rakyat yang beragama Kristen ya singkil, itu nggak pernah ada.มันไปทำอะไรให้ปานักหนามองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว ม
Baik mahasiswa, kalian sudah melihat video-video yang saya tayangkan tadi, contoh konkret dari diskriminasi, ya. Contoh konkret dari penyiksaan, ya. Maka sebagai kesimpulan dari materi saya saat ini, ya, dari penjelasan di atas kita dapatnya menyimpulkan bahwa sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah sila yang berfokus untuk memperjuangkan hak-hak, kewajiban, serta nilai-nilai dari setiap manusia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya. Serta bangsa yang besar adalah bangsa yang setiap manusianya adalah orang-orang yang terpenuhi hak dan kewajibannya, serta mengakui dan menjunjung hak dan kewajiban orang lain, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai warga negara. Hakikat kemanusiaan, harkat dan martabat manusia itu yang menjadi pedoman, itu yang menjadi standar, ya, pengambilan keputusan, itu yang menjadi cara berpikirnya. Ya. Apakah perilaku saya ini, apakah keputusan saya ini menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan atau tidak? Baik mahasiswa, itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ya dengan paparan ini mahasiswa semakin mampu ya mempertimbangkan nilai kemanusiaan di dalam setiap pengambilan keputusan, di dalam setiap perilaku kita. Terima kasih. Salam Pancasila.